Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pandemi COVID-19. Pada beberapa waktu yang lalu, saya melihat tayangan dan berita tentang demo di Bali yang menentang tes rapid test ya dan swab test. Bagi saya tidak masalah kalau kemudian Anda menganggapnya bahwa COVID-19 ini dianggap sebagai bagian dari konspirasi dunia. Bagi saya tidak masalah bahwa kalau Anda mau menentang tes swab dan rapid test, tapi yang penting bagi saya adalah bahwa jangan sampai kemudian tindakan demo ini membodohi masyarakat dan menganggap bahwa COVID-19 itu tidak berbahaya. Ini sangat berbahaya ya. Jadi saya melihat ada sekelompok orang di Bali yang dimotori oleh seorang drummer yang saya nggak tahu juga apa prestasinya ya, karena sebenarnya harusnya mungkin cukuplah ngomongin tentang band aja, tidak perlu mencampur adukkan hal yang bukan kompetensinya ya. Ini menurut saya begitu ya. Kemudian ya saya kira demo ini cukup meracuni masyarakat di sana bahwa seolah-olah COVID-19 itu tidak berbahaya. Ya, seorang musisi juga yang lainnya kemarin sempat menampilkan di YouTube channelnya yang mengundang seorang pakar mikrobiologi, katanya telah menemukan obat herbal untuk bisa mengobati COVID. Ya, saya kira harus juga diklarifikasi apakah memang pakar tersebut benar-benar pakar atau tidak. Jangan sampai kemudian apa yang ditayangkan di channelnya itu malah membahayakan masyarakat, membodohi masyarakat dengan apa yang disampaikan ya di channelnya. Saya akan tunjukkan pada Anda betapa berbahayanya COVID-19 ini. Saya mulai dari cerita sedih meninggalnya satu keluarga di Surabaya yang diduga karena COVID-19 ya. Jadi awal mulanya adalah bahwa ada seorang pria yang kemudian dia pulang dari perantauan dan kemudian ya ternyata dia positif COVID-19 dan menulari bapak mertuanya, ibu mertuanya, istrinya yang sedang hamil. Apa akibatnya? 3 anggota keluarganya meninggal karena tertular COVID-19. Bapak mertuanya, ibu mertuanya, istrinya yang sedang hamil ya. Jadi Anda bisa lihat beritanya ya di sini. Dan ini bukan fiksi. Ini bukan konspirasi. Ini berita fakta nyata. Kemudian saya juga barusan membaca hari ini tanggal 2 Agustus 2020 ya. 8 orang warga bos restoran di Bogor positif corona, sang ayah meninggal. Ya. Jadi COVID-19 itu bukan konspirasi. Ya, bahayanya nyata. Kalaupun toh kemudian Anda mau mengaitkan dengan konspirasi bahwa virus ini dibuat di sebuah laboratorium ataupun ini adalah kerjasama perusahaan farmasi, maka itu adalah urusan Anda. Tetapi saya kira bahwa penyakit ini berbahaya, itu nyata. Saya mau cerita pada Anda, di kantor saya, di kampus saya, 2 minggu lalu ada berita bahwa seorang dosen, keluarganya terserang COVID-19. Teman saya ini seorang dosen, kemudian bapaknya seorang dosen juga, dan ibunya. Berikutnya kemudian saya baru tahu ternyata yang terserang COVID-19 bukan hanya bertiga, tapi berenam. Bapaknya yang seorang dosen, anaknya laki-laki yang seorang dosen, dan ibunya serta saudara-saudaranya. Kemudian minggu lalu waktu kami sedang rapat
kami mendapatkan berita yang cukup menyedihkan bahwa si ibu dari dosen tersebut meninggal dunia. Kami sangat berduka cita karena saya tahu bahwa si ibu ini adalah orang baik. Kami seringkali bertemu, ya, wajahnya yang teduh, ya, dan saya kira semua orang bisa tahu bahwa beliau itu adalah orang baik. Keesokan harinya, si bapak dikabarkan juga menyusul meninggal dunia. Dari 6 yang terkena COVID dalam satu keluarga, 2 orang meninggal dunia, si bapak dan si ibu. Dan alhamdulillah memang bahwa anggota keluarga yang lainnya yang masih muda itu masih bisa sembuh. Saya bisa membayangkan betapa kalau kemudian saya merupakan bagian dari anggota keluarga tersebut, itu begitu menyedihkan, begitu sedih. Karena dalam waktu yang relatif bersamaan, bapak dan ibu, ya, meninggal dunia karena COVID-19. Dan ini bukan sandiwara, bukan drama Korea, bukan juga konspirasi, bukan juga kebongkaran, ini fakta. Saya hanya berharap bahwa Anda paham bahwa COVID-19 itu berbahaya. Jangan menunggu sampai kemudian keluarga Anda yang terkena COVID, baru Anda percaya bahwa COVID itu berbahaya. Jangan menunggu sampai kemudian Anda sendiri yang terkena COVID, baru Anda paham bahwa ini berbahaya. Ya, cukup belajar dari bagaimana pengalaman orang lain. Percayalah pada informasi yang diberikan oleh pemerintah bahwa kita harus waspada terhadap bahaya COVID. Jadi jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Ya, jadi ada banyak hal, bagaimana cara mencegahnya, hidup sehat, rajin olahraga, pakai masker. Pakai masker. Ya, minimal Anda pakai masker itu untuk mencegah awal supaya tidak ada virus atau droplet yang masuk ke jalur pernafasan, ya, atau selaput lendir Anda. Ya. Kemudian biasakan new normal, bahwa kita memang sudah new normal, ekonomi memang harus bergerak supaya kita tidak resesi, tetapi tetap jaga kesehatan karena COVID-19 ini merupakan bahaya yang mengancam. Terima kasih. Kalau Anda sadar bahaya COVID karena menonton tayangan saya ini, terima kasih. Karena kesadaran Anda dibutuhkan untuk menyelamatkan orang-orang lain di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.